I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify. FIFA bahkan membuka kantor di sini. Jujur saja, saya sedikit merasa iri, ungkap Madang Pang dalam akun Instagram @erikthohir. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam, yang dikenal luas sebagai Madam Pang, baru saja bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Madam Pang menyatakan kekagumannya atas perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat. Saya rasa Indonesia adalah negara yang sangat istimewa di Asia. FIFA bahkan membuka kantor di sini. Jujur saja, saya sedikit merasa iri, ungkap Madang Pang dalam akun Instagram @erikthohir. Ia pun merasa senang bisa hadir langsung dan menyaksikan kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Wajar jika Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya terkesan dengan pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari Transfer Market, nilai pasar sepak bola Indonesia kini mencapai sekitar 461,48 miliar rupiah. Dengan pemain seperti Miss Hilgers yang memiliki nilai tertinggi, yakni sebesar 173,82 miliar. Di samping nilai pasar yang meningkat, program naturalisasi pemain juga menjadi fokus utama dalam usaha memperkuat timnas Indonesia. Pemain-pemain naturalisasi yang bergabung dalam tim nasional diharapkan dapat membawa kualitas dan pengalaman internasional yang diperlukan untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dua nama yang paling mencolok dalam konteks ini adalah Eliano Renders dan Martin Paes. Eliano Renders, seorang gelandang muda yang telah menunjukkan performa mengesankan di Eropa, memiliki nilai transfer sekitar 75,55 miliar rupiah. Renders adalah contoh dari generasi baru pemain Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk berkarir di liga-liga Eropa serta berkontribusi bagi tim nasional. Dengan kemampuan teknis yang tinggi dan visi bermain yang matang, Eliano diharapkan dapat menjadi jenderal di lini tengah timnas Indonesia, membantu menciptakan peluang serta mendistribusikan bola ke lini serang. Martin Paes, penjaga gawang dengan nilai transfer sekitar 45 miliar, juga merupakan pemain kunci dalam tim. Dengan pengalaman bermain di Liga Belanda dan kemampuan refleks yang tajam, Paes memberikan opsi yang solid di bawah mistar gawang. Kemampuannya dalam mengorganisir pertahanan dan mengantisipasi serangan lawan menjadi salah satu keunggulan yang sangat diperlukan oleh timnas Indonesia. Selain Renders dan Paes, beberapa talenta muda berbakat lainnya juga sedang dalam proses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain-pemain muda ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan permainan mereka lebih lanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Dengan adanya dukungan dari program naturalisasi, diharapkan skuad Garuda semakin kaya akan variasi permainan dan keahlian. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap pemain naturalisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas sepak bolanya. Pemerintah dan PSSI berkomitmen untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik dan profesional. Dengan fokus pada pengembangan pemain dan pelatih, keberadaan pelatih berkualitas dan akademi sepak bola yang terstruktur juga berperan besar dalam menciptakan talenta-talenta muda yang dapat bersaing di kancah internasional. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan sepak bola Indonesia adalah peningkatan infrastruktur, pembangunan stadion modern, dan fasilitas pelatih yang memadai, memberikan lingkungan yang baik bagi para pemain untuk berlatih dan berkompetisi. Selain itu, kompetisi domestik yang lebih terstruktur dan profesional semakin menarik perhatian pemain muda untuk berkarir di tanah air. Liga Indonesia telah mengalami beberapa perubahan positif dalam hal manajemen dan pemasaran. Dengan adanya sponsor yang lebih banyak dan siaran televisi yang lebih luas, diharapkan popularitas liga meningkat dan menarik lebih banyak penonton. Hal ini juga berdampak positif pada pendapatan klub yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tim. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai turnamen internasional
termasuk Piala Dunia U17 tahun 2023, menunjukkan bahwa negara ini sedang berusaha untuk mendapatkan pengakuan di tingkat global. FIFA telah mendirikan kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun lalu sebagai pengakuan atas komitmen Indonesia dalam dunia sepak bola. Keberadaan kantor ini bukan hanya simbol, tetapi juga menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola di tanah air. Madampang turut mengapresiasi kerja keras Erick Thohir dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih maju dan profesional di Indonesia. Sebagai sesama sahabat di ASEAN, saya secara pribadi merasa bangga dengan timnas Indonesia yang telah berjuang hingga mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madampang. Pernyataan ini menggambarkan rasa hormat yang tinggi terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan mengindikasikan bahwa sepak bola Indonesia telah memasuki era baru dengan potensi yang makin diperhitungkan di kancah internasional. Dengan semua faktor ini, masa depan sepak bola Indonesia tampak cerah. Dukungan dari pemerintah, kerja keras PSSI, dan komitmen pemain untuk meningkatkan kualitas diri dan tim, semuanya berkontribusi terhadap perkembangan yang positif. Momen-momen seperti pertemuan antara Madampang dan Erick Thohir tidak hanya menunjukkan saling pengakuan, tetapi juga memperkuat hubungan antar pihak dalam mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. Sepak bola Indonesia berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan besar, yaitu menjadi salah satu kekuatan sepak bola di kawasan, dengan memperkuat tim nasional melalui program naturalisasi pemain dan meningkatkan infrastruktur. Indonesia diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung dan inisiatif-inisiatif positif yang diambil, harapan untuk menyaksikan timnas Indonesia bersaing di level tertinggi semakin nyata. Indonesia tidak hanya ingin menjadi tuan rumah turnamen, tetapi juga ingin meraih prestasi yang membanggakan di ajang internasional.